semuanya, perkenalkan, saya Erika Paulina Werluka, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM Angkatan 2025 dari Fakultas Kesehatan Ilmu Keperawatan dengan NPM 12114250025046. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait materi anatomi fisiologi tubuh manusia pada sistem pernapasan. Nah, video ini dibuat dengan didasari atau dilatar belakangi oleh tugas mata kuliah ilmu biomedik dasar. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Nah, audiens sekalian, tahukah kalian bahwa sistem pernapasan atau organ-organ respirasi pada manusia memainkan peran penting dalam menghirup dan menarik oksigen atau yang kita kenal dengan O2 dan mengeluarkan atau melepaskan karbon dioksida atau yang kita kenal dengan CO2. Nah, proses ini melibatkan berbagai organ yang saling bekerja sama untuk memastikan pertukaran gas yang efisien dalam tubuh kita. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka secara tidak langsung itu merupakan definisi atau pengertian dari bernafas itu sendiri. Nah, sebelum lanjut, ada satu fakta menarik yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ternyata berdasarkan penelitian, rata-rata manusia dapat bernapas sekitar 17.000 sampai 30.000 kali dalam sehari. Nah, kira-kira alat-alat pernapasan vital utama apa saja yang terlibat dalam proses tersebut dan seperti apa sih urutan atau susunannya, beserta apa saja peranan dan fungsi dari masing-masing organ tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita bahas bersama. Dimulai dari sistem pernapasan teratas atau bagian atas, yaitu yang pertama ada hidung. Hidung itu sendiri merupakan gerbang utama udara masuk dan kemudian menyaring kotoran dengan rambut halus. Nah, selain udara bisa masuk melalui hidung, udara juga dapat masuk melalui mulut. Yang kedua ada yang namanya sinus. Sinus itu sendiri merupakan rongga udara di tengkorak yang mengatur suhu dan kelembapan udara. Nah, yang ketiga ada adenoid. Adenoid itu merupakan jaringan di tenggorokan yang melawan infeksi dan menyaring kuman. Yang keempat ada tonsil. Tonsil itu sendiri merupakan kelenjar getah bening di tenggorokan yang biasa disebut atau dikenal dengan nama lain yaitu amandel. Selanjutnya yang kelima ada faring. Faring merupakan tabung penghubung antara hidung, mulut, dan trakea. Fungsi daripada faring ini sendiri yaitu untuk menyalurkan udara. Yang keenam ada epiglotis atau lipatan tulang rawan yang menutup saat makan untuk mencegah makanan masuk ke paru-paru. Selanjutnya beralih pada sistem pernapasan bawah. Dimulai dari nomor 7 ada laring, yaitu rumah bagi pita suara, atau laring itu sendiri merupakan kotak suara, yaitu tempat suara dihasilkan. Yang kedelapan ada trakea atau batang tenggorokan yang menyalurkan udara dari laring ke bronkus. Yang kesembilan ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini sendiri merupakan tulang pelindung yang ada pada dada yang bergerak saat kita bernafas. Yang ke-10 ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ utama yang menampung udara beroksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang ke-11 ada pleura. Pleura ini sendiri merupakan lapisan tipis yang melapisi paru-paru yang berfungsi sebagai pelumas saat paru-paru mengembang dan mengempis. Yang ke-12 ada bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus yang menyalurkan dan mengontrol aliran udara ke alveoli atau alveolus. Yang ke-13 ada alveoli atau kantung udara kecil, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Yang ke-14 ada tabung bronkial, yaitu saluran dengan rambut halus atau
cilia, nama lainnya, yang membersihkan debu dan kuman agar tidak masuk ke paru-paru. Yang ke-15 ada otot di bawah paru-paru, yang dimana otot ini berfungsi untuk membantu menarik dan mengeluarkan udara saat kita bernafas. Yang terakhir atau yang ke-16 ada dinding dada, yaitu dinding yang dimana terdapat 12 pasang tulang iga yang membentuk dinding dada. Nah, bagian belakangnya menyatu dengan tulang belakang, sementara bagian depannya yang terdiri dari tulang iga 1 sampai 7 terhubung ke tulang dada atau nama lainnya yaitu sternum. Rangka tulang iga ini memiliki fungsi yaitu berperan untuk melindungi jantung dan paru-paru. Dinding dada juga memiliki jaringan elastis dan 3 lapis otot di antara tulang iga, yaitu yang pertama ada otot interkostal, eksternal, internal, dan terdalam. Nah, semuanya ini berfungsi membantu pergerakan tulang iga saat bernapas. Berikutnya untuk penjelasan fisiologi pernafasan atau mekanisme dan cara atau proses bernafas. Jadi proses pernapasan manusia dimulai dengan yang namanya inhalasi, yaitu proses menghirup udara. Jadi ketika kita menarik nafas, diafragma atau otot yang memisahkan dada dan perut akan berkontraksi dan turun. Otot di antara tulang rusuk juga bekerja untuk mengangkat tulang rusuk ke atas, dan ini membuat ruang di dalam dada menjadi lebih besar sehingga tekanan di paru-paru menurun. Akibatnya, udara dari luar masuk melalui hidung atau mulut, melewati rongga hidung, faring, laring, dan trakea, lalu menuju paru-paru, melalui bronkus dan bronkiolus hingga sampai ke alveoli. Nah, di alveoli yang merupakan kantong udara kecil terjadi yang namanya pertukaran gas. Oksigen dari udara yang kita hirup masuk ke dalam darah, sementara karbon dioksida yang ada di dalam darah bergerak keluar ke dalam alveoli. Nah, proses ini terjadi karena perbedaan konsentrasi yang dimana oksigen lebih banyak di alveoli dibandingkan di dalam darah, sedangkan karbon dioksida lebih banyak di dalam darah. Setelah proses pertukaran gas selesai, kita akan melakukan yang namanya proses ekshalasi, yaitu proses mengeluarkan nafas, yang dimana itu terjadi ketika diafragma dan otot di antara tulang rusuk rileks dan kembali ke posisi semula, membuat ruang di dalam dada menyusut. Nah, hal ini meningkatkan tekanan di paru-paru sehingga udara yang kaya akan karbon dioksida keluar dari alveoli melalui bronkiolus, bronkus, trakea, dan akhirnya keluar melalui hidung atau mulut. Nah, seluruh proses ini diatur oleh pusat pernafasan di otak. Bagaimana prosesnya? Jadi, jika kadar karbon dioksida dalam darah meningkat, otak akan menginstruksikan kita untuk bernapas lebih cepat dan lebih dalam. Nah, dengan cara ini, sistem pernapasan bekerja secara efisien untuk menyediakan oksigen yang kita butuhkan dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 itu sendiri yang tidak kita butuhkan. Nah, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan terima kasih.